Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum falamma azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih banyak kepada Mas Rafli. Masuk ke acara yang selanjutnya, akan ada sambutan yang diberikan oleh Bapak Pembina kita, Bapak Budi Suswanto. Dipersilakan. Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim a'udzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Mohon maaf, internet saya agak agak lemot. Masih kedengaran dengan baik suara saya? Masih jelas, Pak. Masih, nggih, ngapunten. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang pertama adalah Ustadz Heru Kusumadi, LCM PDI. Alhamdulillah, selamat datang Ustadz. Mana sehat, Ustadz Heru. Alhamdulillah. Dan juga kepada hormati Mas Muhammad Farhan Firmansyah ya. Jadi, gimana Mas Farhan, sehat? Dan juga kepada pengurus Al-Hadid dan juga peserta kajian rutin Al-Hadid pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih beri kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian rutin Al-Hadid ini bersama Ustadz Heru Kusumadi dengan tema yang sangat baik ya, yaitu Quranic Journey ya, yaitu membincangkan ayat Al-Qur'an dengan filosofi kehidupan. Alhamdulillah, turun Ustaz. Kemudian semoga salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, radhiyallahu majma'in, serta orang-orang yang masih taat pada Allah dan Rasulnya hingga qaumil akhir. Dan semoga semua amal ibadah, amal kebaikan yang kita kerjakan, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya serta maghfirahnya kepada kita semua sehingga akhirnya kita nanti di akhir hayat kita diwafatkan oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Dan semoga juga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Allah SWT dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Heru Kusumadi yang telah hadir. Matur nuwun Ustadz, temanya sangat baik dan ini adalah penting sekali ya, terutama kepada kita semua ya. Jadi sebagai umat muslim kita tahu bahwa Allah SWT sudah firman ya dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ya, yang bunyinya syahrul ramadhanal ladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, artinya bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Kita tahu bahwa kitab suci Al-Qur'an ini kan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup kita ya, umat manusia ya, yang berisi ajaran yang lengkap menyeluruh. Ini diberikan langsung oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril yang dibutuhkan untuk manusia untuk kehidupan kita, supaya apa? Supaya selamat. Di akhirnya kita mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dan ridho dari Allah SWT. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa isi kandungan Al-Qur'an itu banyak hal ya, menyangkut pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam. Jadi ada yang masalah akidah, terutama tauhid ya, kemudian ibadah, kemudian muamalah, hukum, sejarah ya, baik masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang ya. Juga terkait dengan akhlak dan yang penting adalah ilmu pengetahuan. Jadi ini alhamdulillah nanti mohon kepada Ustadz Heru Kusumadi ya dikupas tuntas ya kepada adik-adik mahasiswa ya, karena ini penting sekali Quranic journey ya. Jadi kita supaya adik-adik ini istilahnya gemar ya membaca Al-Qur'an, kemudian mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Karena dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semoga kita termasuk yang demikian yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Heru Kusumadi dan juga kepada adik-adik mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kajian ini mendapatkan manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih banyak kepada Pak Budi Suswanto yang telah memberikan sambutannya. Baik, mungkin langsung saja memasuki acara yang selanjutnya. Akan ada acara inti yaitu kajian bersama Ustadz Heru Kusumadi. Mungkin tak usah berlama-lama lagi. Waktu dan tempat, monggo Ustadz Heru, kami persilakan. Terima kasih Mas Bagus. Saya awali terlebih dahulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'dar ridha. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, wabil khusus yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Budi Suswanto selaku pembina dari kajian Al-Hadid Teknik Sipil ITS, dan juga teman-teman wabil khusus Mas Muhammad Farhan dan juga teman-teman yang saat ini bergabung dalam majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala apa yang kita lakukan. Oleh karenanya teman-teman, izinkan saya Heru Kusumadi mengucapkan ucapan salam yang penuh dengan lapis-lapis doa-doa terbaik untuk teman-teman semuanya. Uhayikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, semoga lisan ini tidak hanya kemudian mengucapkan kata-kata tahmid, tapi juga hati meyakini segala apa yang kita dapatkan sesuai dengan harapan kita kah? Ataukah di luar ekspektasi kita, semuanya adalah kenikmatan yang harus kita syukuri.
Namun tidak cukup juga melalui lisan dan hati, namun harus ada terbuktikan dengan aktualisasi perbuatan kita. Bagi kita yang mendapatkan kelebihan harta, kita bersyukur dengan sedekah, infak, wakaf, ataukah yang lainnya. Bagi teman-teman yang memiliki kenikmatan secara jabatan mungkin, maka kebijakan, keputusan itu memberikan sebuah tanda rasa syukur kepada Allah. Ataukah juga teman-teman yang memiliki ilmu lebih, maka disampaikan, diajarkan, dideliverikan, maka menjadi sebuah bukti rasa syukur kita. Ataukah teman-teman yang hanya punya tenaga, sebagaimana Bilal bin Rabah hanya memiliki tenaga, yaitu mengumandangkan azan, namun surga menjadi sebuah janji yang terindah bagi Bilal bin Rabah. Maka teman-teman, di awal ini saya mengajak teman-teman untuk bersyukur atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena hakikat dari godaan iblis itu sudah menginformasikan sendiri iblis kepada kita. Iblis sudah menginformasikan kepada Allah dan kita sudah mengetahui itu bahwasanya nanti muara dari godaan iblis kepada kita sebagai hambanya Allah adalah berkurangnya atau bahkan hilangnya rasa syukur kita atas segala kenikmatan Allah. Maka iblis menyampaikan pada surat yang ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-18, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Aku akan mendatangi hamba-hamba Allah itu dari arah depan, belakang, atas, kanan, kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Mereka nanti akan didapati tidak banyak bersyukur atas karunia Allah. Maka teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak teman-teman bersyukur atas apapun yang teman-teman dapatkan. Tentunya kita mendapatkan ujian menjadi sebuah keniscayaan. Namun semoga ujian ini bisa kita nikmati dalam bentuk sajian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya teman-teman, di kesempatan menjelang siang ini kita akan membincangkan tentang Quranic Journey, di mana saya mengambil istilah ini karena syarat dengan makna. Ya, kalau misalnya ini saya mau minta perwakilan dari teman-teman, mungkin Mas Bagus bisa ya Mas ya, kita ngobrol Mas. Mewakili teman-teman, bisa ya Mas? Iya Ustadz. Oke, terima kasih. Nanti kita bisa ngobrol bareng gitu ya, sharing biasa saja, santai saja kita. Namun sebelum saya ngobrol dengan Mas Bagus dan juga teman-teman, nanti boleh juga komen di chat. Mungkin teman-teman mau merespon apa yang saya sampaikan. Namun sebelum kita membincangkan tentang Quranic Journey ini, kita awali dengan sebuah doa teman-teman, sebagaimana yang ada di slide yang kedua ya, yaitu kita sebuah doa yang kita baca, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui, yang kami mengerti, yang kami pahami selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya bisa sharing bareng teman-teman di kesempatan siang hari ini. Sudah lama saya tidak sowan, tidak silaturahim ke teman-teman di Teknik Sipil ITS. Begitu lama sekali seingat saya ketika saya silaturahim dan mampir ke teman-teman di sana, itu kisaran berapa tahun sebelum pandemi ya, tentunya sekitar 3 tahunan atau 4 tahunan. Bisa bersilaturahim kembali di kesempatan siang hari ini, dan saya mensyukuri salah satu dari majelis kita bisa bersemuka meskipun secara online ini. Teman-teman, kenapa saya memilih Quranic Journey? Ya tentunya teman-teman yang lebih paham secara bahasa Inggris. Kalau saya nanya Mas Bagus ini, Mas Bagus, untuk kata-kata perjalanan bahasa Inggrisnya itu apa saja, Mas? Nah ini, perjalanan. Yang sinonimnya dari journey, Mas. Mungkin trip gitu, Ustaz. Ya, bisa trip, bisa travel, bisa traveling, ya travel. Nah, bisa traveling, apalagi Mas? Ada lagi? Teman-teman mungkin mau komen di chat. Ya? Expedition. Expedition, kemudian ada adventure gitu ya, ataukah yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya ambil kata-kata journey? Ternyata secara diksi bahasa Inggris pun journey itu adalah perjalanan yang panjang. Kalaupun kemudian trip, kemudian traveling, itu sesuatu yang lebih pendek ketimbang journey.
Yang kedua, selain panjangnya perjalanan journey itu, banyak hal yang kemudian bisa kita dapatkan dari perjalanan yang panjang itu. Tidak hanya kita melihat, tapi kita memperhatikan. Tidak hanya kita tahu, tetapi kita kemudian mendalaminya. Tidak hanya kemudian kita paham terjemahannya, tapi kita kemudian bisa menyelami apa pesan-pesan yang sudah kita temukan dalam perjalanan kita ini. Maka disinilah kita mencoba untuk lebih menyelami lagi. Tidak hanya kita membaca Al-Quran, tidak hanya kita menghafalkan Al-Quran, tidak hanya kita mengetahui terjemahannya secara redaksionalnya saja, teman-teman, tapi intinya adalah bagaimana kita mengetahui pesannya Allah dari Al-Quran itu. Next. Teman-teman, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dengan sebuah pertanyaan. Ketika Al-Quran itu kita dapatkan, ya, ketika Al-Quran atau kita sebut hidayah di sini itu kita dapatkan, pertanyaannya adalah apakah hidayah ini itu kemudian ternikmati atau naudzubillah termaksiati? Kenapa? Karena sudah Allah informasikan teman-teman di surat yang ke-35 surat Fatir ayat ke-32 bahwasanya ada orang yang dapat Al-Quran itu belum otomatis baik. Saya ulangi lagi, mereka yang mendapatkan Al-Quran itu belum otomatis baik. Belum otomatis. Kenapa? Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Mereka yang mendapatkan warisan, sudah hamba yang dipilih, dapat warisan Al-Quran, itu ternyata nggak otomatis baik. Kenapa? Sama Allah terbagi menjadi 3 orang yang memiliki Al-Quran itu. 1, dzalimu li nafsi. 2, muqtasidun. Dan yang ketiga, sabiqum bil khair. Ya tentunya kita berharap yang nomor 3 ya teman-teman ya. Berlomba-lomba untuk memahami Al-Quran untuk kita nikmati dalam kehidupan ini. Tetapi menariknya di yang saya berikan warna merah, ada orang yang mendapati Al-Quran, tetapi kok kemudian dia menzolimi dirinya sendiri. Analoginya bagaimana? Begini teman-teman analogikanya. Saya, semisal ada orang sakit gitu ya, ada orang sakit, otomatis dia membutuhkan obat. Nah, dia sudah punya obat, dia ada air putih, dia punya kesempatan meminum, tetapi obat itu nggak diminum-minum. Maka otomatis dia menzolimi dirinya sendiri. Dia menyakiti dirinya sendiri. Dia membutuhkan obat, dia punya obat, ada sarana untuk meminumnya yaitu air putih, dan dia punya kesempatan untuk meminumnya, tetapi nggak diminum-minum. Maka dia menzolimi, menyakiti dirinya sendiri, membiarkan dirinya sakit. Sama halnya kita teman-teman, kita ini membutuhkan Al-Quran. Kita punya Al-Quran banyak, tidak hanya 1, bisa 2, bisa 3, bahkan Al-Quran mudah kita dapatkan, di aplikasi di handphone kita sudah ada, kita punya kesempatan untuk membacanya pun gratis, tidak berbayar, tetapi kemudian kita tidak mendalami Al-Quran itu. Khawatirnya teman-teman, kita itu termasuk golongan, naudzubillah, dzalimu li nafsi. Kita ini memerlukan Al-Quran, membutuhkan Al-Quran, tapi kenapa kita tidak mendalami dan menikmati sajian-sajian Allah di dalam Al-Quran? Oleh karenanya teman-teman, obrolan kita di kesempatan siang hari ini terinspirasi dari surat yang ke-35 ayat ke-32 supaya kita tidak menzolimi diri kita sendiri. Yuk kita coba mendalami Al-Quran. Next. Teman-teman insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara dalil, poin keduanya, kita ketahui dalam Islam ada dalil nakli dengan dalil akli. Dalil nakli itu adalah Al-Quran dan hadis. Dalil akli itu adalah dalil rasionalitas. Sesuatu yang sifatnya rasio, kemudian akal, logika, nalar, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, saya nanya ke Mas Bagus. Mas Bagus, pasti pernah mendengar dalil ya? Pasti pernah mendengar dalil. Dalil Al-Quran, dalil hadis misalnya. Pertanyaan saya Mas Bagus, menurut Mas Bagus, definisi dalil itu apa ya? Kalau menurut Mas Bagus, definisi dalil. Ada Mas Bagus? Maaf ini tadi agak salah-salah pencet Ustaz. Menurut saya dalil itu merupakan sebuah kiblat ketika kita itu mau bertindak. Itu kita melihatnya, melihat kiblat itu, melihat ke arah yang benar, yang mana dalil itu diibaratkan sebagai suatu kiblatnya. Gitu Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi patokan gitu Mas ya. Jadi dasar dan lain sebagainya.
Kalau kita bisa menggunakan kata-kata hujah atau argumentasi kita yang sangat benar gitu ya. Nah, begini teman-teman, secara bahasa Arab, next, dalil itu atau yang kita sering gunakan adalah Al-Quran itu dalil gitu ya. Dalil Al-Quran gitu ya. Ayat-ayat itu ada dalil. Saya ambil dari kitab Syarh Waraqat fi Usulul Fiqh, ternyata yang namanya dalil itu secara definisi terminologinya itu adalah mayumkinu atawasulu bisahihin nadhari fihi ila matlubi khabari. Intinya teman-teman, dalil itu adalah bagaimana pesan itu sampai. Pesan itu difahami, pesan itu dimengerti, pesan itu kemudian bisa teraktualisasikan. Itu adalah dalil. Jadi dalil itu bukan hanya terjemahan, dalil itu bukan hanya secara redaksional, tapi dalil itu terfahami pesannya. Terfahami pesannya. Maka ini yang saya ambil dari kitab Syarh Al-Waraqat fi Usulul Fiqh karangan dari Muhammad Al-Hasan As-Sankiti. Nah, kita ambil contoh misalnya ini. Ini saya nggak ke Al-Quran ya teman-teman ya. Kita ke hadis dulu, ke hadis. Saya lulusan jurusan hadis teman-teman. Kita yang sederhana saja. Tapi nanti teman-teman kalau memahami hanya secara terjemahan, bukan memahami secara maksud yang disampaikan pesannya itu apa, teman-teman pasti nanti bingung. Kalau teman-teman hanya modalnya itu terjemahan saja. Contoh ini, Mas Bagus. Mas Bagus pernah tahu kan, insya Allah hadisnya ataupun sunnahnya Rasulullah, kalau buang hajat di rumah atau dimanapun, maka larangannya menghadap kemana, Mas? Atau teman-teman mau memberikan komen? Kalau kita buang hajat, kita dilarang menghadap kiblat mungkin. Kiblat. Sip. Terima kasih teman-teman. Kita dilarang menghadap kiblat. Oke. Saya bacakan hadisnya, redaksinya itu idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilul kiblata. Kalau seandainya kamu ingin buang hajat, maka jangan menghadap kiblat wala yastaqbiruha, dan juga jangan membelakangi kiblat. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Itu larangannya. Menariknya teman-teman, hadis ini belum titik. Hadis ini masih ada lanjutannya. Lanjutannya berbunyi apa? Syarriqu au gharribu. Tapi hadaplah ke timur atau hadap ke barat. Kalau hadis ini kita praktekkan di negara kita tercinta, Republik Indonesia ini teman-teman, kira-kira membingungkan apa enggak? Secara teks. Kira-kira bingung, tambah bingung apa enggak teman-teman? Kalau engkau buang hajat, maka jangan menghadap ke arah kiblat dan membelakangi arah kiblat. Maka kalau secara arah, namanya arah mana teman-teman yang dilarang? Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Maka arahnya yang dimaksud adalah jangan menghadap barat dan jangan menghadap dan timur. Nah, tapi menariknya Rasulullah kemudian melanjutkan syariku au gharibu, tapi menghadaplah ke timur ataukah engkau menghadap ke barat. Berarti kalau hadis ini kita praktekkan secara literal atau secara tekstualis, teman-teman, aneh nantinya. Kita nggak boleh menghadap ke barat, nggak boleh menghadap ke timur, dalam artian di sini menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, tapi kok Rasulullah bilang, tapi hadapkanlah kamu itu ke arah barat ataukah ke timur. Maka kalau kita berbicara tentang sebuah dalil, lebih nyamannya, lebih enaknya adalah kita memahami pesannya, bukan hanya sebatas teks ataupun terjemahan literalnya saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan dalil. Apa itu? Dalil adalah ketika kita bisa memahami pesan-pesan Allah yang dimaksud di dalamnya. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang hal itu, next. Kita membincangkan dalil Al-Quran itu seperti apa untuk bisa kita nikmati. Maka teman-teman, yuk saya ajak ini, teman-teman memahami surat yang ke-49 ayat 16 yang sering kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Maka kalau teman-teman ingin bisa menikmati semua petunjuk-petunjuk Allah, sajian-sajian Allah di dalam Al-Quran, teman-teman harus mengikuti definisinya dari Allah. Cuma kadang-kadang teman-teman, ini kadang-kadang kita ini bikin definisi sendiri. Padahal Allah sudah punya definisi sendiri. Nah,
kok anehnya kita memaksakan definisi kita kepada Allah terkait dengan ciptaan Allah. Kan agak aneh. Allah yang menciptakan, kita yang mengkonter. Dan kita merasa kita itu benar. Maka biasanya dalam urusan kasus yang seperti ini, Allah kemudian menyindir pada surat yang ke-49 ayat 16. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Hei, apakah kamu mau memberitahukan kepada Allah? Apakah kamu mau ngajarin Allah? Apakah kamu ingin menginformasikan kepada Allah tentang agamamu? Padahal agama yang menciptakan Allah. Tapi kita memaksakan mengajarkan hal itu kepada Allah. Kan agak aneh, teman-teman. Ya, contohnya seperti apa? Kita biasanya memaksakan definisi kita. Ya, kita ambil dulu dalam kisah di Al-Quran dulu, sebelum kehidupan ya teman-teman ya, sebelum dalam kehidupan. Di Al-Quran itu ada kisah Nabi Nuh ketika banjir bandang. Allah menyampaikan di surat yang ke-11 itu, mengatakan, ihmil fiha min kulli zawjaini isnaini. Bawalah makhluk-makhluk yang berpasangan itu, hewan yang berpasangan itu, ataukah yang lainnya, dan juga bawa keluargamu. Bawa keluargamu, akan aku selamatkan. Nabi Nuh mendefinisikan keluarga, versi pada umumnya itu adalah keluarga itu suami, istri, anak. Itu keluarga. Bawalah keluargamu, nanti akan aku selamatkan. Nah, ternyata definisinya Nabi Nuh itu keluarga itu adalah suami, istri, anak. Ternyata apa? Realitanya berbeda. Ketika banjir yang bandang begitu dahsyatnya itu kemudian mengepung seluruh daratan, kemudian tiba-tiba Nabi Nuh melihat putranya. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Ayahanda, aku naik ke puncak gunung itu agar aku selamat. Padahal sebelumnya Nabi Nuh sudah memanggil, ya bunayya irkam ma'ana. Walataku ma'al kafirin. Ayolah ikut sama ayahanda di bahtera ini. Jangan ikut sama orang-orang kafir. Tapi anaknya menolak. Minal mughrokin. Akhirnya tenggelam. Ini teman-teman kisahnya ini bisa teman-teman ambil di surat yang ke-11, ayat yang ke-42 dan seterusnya. Surat Hud, ayat yang ke-42 dan seterusnya. Apa yang terjadi? Akhirnya ketika anaknya tenggelam, Nabi Nuh kan mendefinisikan tadi, keluargaku selamat. Keluargaku dijanjikan selamat. Lah anakku kan keluargaku. Akhirnya Nabi Nuh sedikit dalam tanda kutip komplain kepada Allah di ayat yang ke-45-nya. Apa itu? Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, anakku itu loh termasuk keluargaku. Dan aku tahu janji engkau itu adalah benar, yaitu janji menyelamatkan keluarga. Tapi kenapa anakku kemudian tidak selamat? Apa jawaban Allah, teman-teman? Allah kemudian langsung merespon dengan jawaban, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan anakmu. Kenapa? Karena dia punya amalan yang tidak baik. Nah, disinilah teman-teman, kalau kita memahami pesan-pesannya Allah di dalam Al-Quran, tidak sesuai dengan definisinya Allah, tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh pesan-pesannya Allah, kita kurang bisa menikmati kehidupan ini. Sebagaimana Nabi Nuh akhirnya tidak bisa tenang, tidak bisa nyaman menikmati kondisinya. Tapi kalau kita kembalikan kepada definisinya Allah, asik kok nantinya. Maka kalau itu kisah dari Nabi Nuh, kita bawa ke realita kehidupan. Saya nanya ke Mas Bagus ini. Mas Bagus, masih ada? Masih bersama dengan saya? Ya, Ustaz. Ya, Mas Bagus, musibah itu baik apa negatif, Mas? Pada umumnya manusia mendefinisikan musibah. Ya, kalau mendefinisikan musibah pada umumnya itu biasanya diarahkan kepada hal yang negatif, Ustaz. Padahal bisa ditarik dari dua perspektif itu, Ustaz. Benar sekali. Kebanyakan manusia nanti akan lebih berbicara musibah itu negatif. Nggak enak, berat ini, sulit, nggak nyaman, nggak tenang kalau dapat musibah. Itu definisi kita, teman-teman. Padahal Allah sendiri menyampaikan dalam hadis Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah itu baik, maka dikasih musibah. Barang siapa yang diinginkan Allah baik, berarti tujuannya baik ini Allah. Diberikan sarana melalui musibah. Maka yang namanya sarana ini terhukumi sama dengan tujuan yang baik. Apa itu? Sarananya berarti juga baik.
Kalau dalam kaidah usul fiqh namanya al-wasilatu kal ghayah. Wasilah itu terhukumi sama dengan tujuan yang baik. Maka teman-teman, di wilayah inilah ketika kemudian definisi itu kita ikutkan definisinya Allah, nanti enak menikmati musibah. Loh kok bisa? Begini, saya di Surabaya sebagai pembina dari teman-teman Surabaya Hijrah. Maka ya saya banyak berinteraksi dengan teman-teman pelaku hijrah. Ya teman-teman pasti sudah tahu hijrah itu saat ini ya, definisi saat ini hijrah itu dari mereka yang mungkin status kehidupannya tidak baik jadi baik. Mereka pernah merasakan ketidaknyamanan, kemudian mereka mencari ketenangan. Dulunya pelaku maksiat, sekarang pelaku taat, dan lain sebagainya. Nah, ketika berbicara itu teman-teman, saya sering mendapatkan kisah-kisah dari teman-teman itu pelaku hijrah. Yang kedua, saya juga sharing partner dari teman-teman HIV survivor, yaitu teman-teman yang divonis AIDS atau ODA atau B20 misalnya istilahnya. Nah, ini kan teman-teman yang sampai saat ini masih merasakan sakit, tetapi apa? Itu musibah yang dahsyat ya teman-teman. Karena secara medis pun sekarang masih belum ada sebuah vonis bisa sembuh. Sehingga teman-teman ini anggap saja sampai detik ini masih mendapatkan musibah. Musibah yaitu tervonis AIDS. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Musibah yang mereka alami ternyata itu positif. Menjadikan mereka itu selalu berhusnuzon. Mereka tambah bersemangat. Mereka menikmati rahmatnya Allah. Ini teman-teman yang HIV teman-teman. Teman-teman yang ODA. Saya menemukan beberapa kali teman-teman ODA itu sholatnya itu keren teman-teman. Bacaan Qur'annya itu nggak pernah lepas. Semangat mereka untuk beribadah tinggi. Bahkan saya bisa dikatakan kalah. Padahal mereka dapat musibah loh. Berarti musibah itu menunjukkan secara realita ada benarnya apa yang disampaikan oleh Allah. Berarti mana yang kita kemudian iakan, ya tentunya apa yang menjadi definisi dari Allah. Maka teman-teman, kenapa saya kasih analogi kopi di situ? Semisal saya ini orangnya suka minum kopi. Ya karena memang saya punya kedai kopi. Kalau kita mau memesan minuman, paling enak kalau kita sudah tahu definisi minuman itu. Untuk apa? Biar kita cepat bisa menikmatinya. Saya suka minuman kopi, minuman itu, maka saya sudah tahu definisinya. Oh, hazelnut cafe latte ini kopi yang smooth, tidak terlalu keras, tidak terlalu ini. Kemudian saya pesan. Sampai di meja saya, maka langsung saya minum dan bisa saya nikmati. Tapi kalau dari awal saya tidak tahu definisinya, ini minuman apa ya? Kok varian baru? Kok lucu? Kemudian saya pesan di meja saya, kemudian saya minum. Saya tidak bisa langsung menikmatinya. Kenapa? Karena saya belum tahu definisinya ini minuman apa. Kok ada kopi, ada kecutnya, ada ininya, dan sebagainya. Maka teman-teman saya ajak, yuk untuk bisa kita menikmati perjalanan jauh kita untuk mendalami ilmu-ilmunya Allah ini. Dengan satu prinsip awal, kita ikutin definisinya Allah, jangan kita buat definisi kita sendiri, bahkan kita mengalahkan definisi Allah dengan definisi kita sendiri. Next, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suatu saat saya pernah diskusi dengan beberapa teman-teman pemuda ya teman-teman. Mereka mengatakan, Ustadz, 2 kata untuk Al-Quran. Biasanya kan 1 kata ya teman-teman. Biasanya 1 kata untuk apa gitu ya. Kalau saya ditanya waktu itu 2 kata untuk Al-Quran. Maka saya jawab 2 teman-teman. 1, Al-Quran itu asyik. Yang kedua, Al-Quran itu gaul. 1 asyik, 2 gaul. Kenapa asyik? Next. Kenapa Al-Quran itu sesuatu yang asyik sekali teman-teman? Karena kata-kata asyik di sini saya ambil dari bahasa Indonesia. Asyik itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman, sesuatu yang kemudian terikat hatinya. Hatinya itu terikat. Dan nanti Al-Quran itu teman-teman tidak hanya mendeliverikan nilai-nilai kehidupan, tetapi Al-Quran itu juga menyajikan taste, menyajikan rasa teman-teman. Demi Allah, ketika Al-Quran itu kita pahami, itu tidak hanya yang terpuaskan itu logika kita, enggak. Tapi yang terpuaskan itu bahkan perasaan kita. Karena yang Allah sajikan
Allah kemudian tampilkan, itu ternyata nggak hanya nilai-nilai, tetapi juga ada rasa di situ. Nanti beberapa kita ambil contoh-contoh bagaimana ayat Al-Quran itu kok pas dengan filosofi-filosofi kehidupan kita. Maka saya awali teman-teman, Al-Quran itu adalah asyik. Kenapa? Karena langsung masuknya itu di sini. Kenapa kok di sini keterkaitan dengan hati? Asyik itu kan dalam KBBI keterkaitan dengan hati. Dalam banget. Karena Al-Quran itu selalu memenangkan ini dulu. Al-Quran itu memenangkan ini, bukan memenangkan akal. Meskipun dalam logikanya Al-Quran itu juga sangat logis. Tetapi secara kaidah umumnya Al-Quran itu memenangkan hati. Maka hati terkait dengan ikatan yang kuat namanya asyik dalam definisi bahasa Indonesia. Maka di foto itu teman-teman, saya memberikan ini karena kami ini memiliki keterkaitan hati satu dengan yang lainnya. Di sini di foto ini macam-macam orangnya. Ada di situ anak yang HIV AIDS ada di foto itu. Di foto itu ada bandar narkoba. Di foto itu ada orang hijrah dari pelaku IO internasional yang kemudian hijrah karena merasakan ya hidup di sisi-sisi duniawi yang tidak baik itu tidak nyaman. Di situ juga ada teman-teman dari bonek hijrah. Di situ ada teman-teman dari takmir masjid. Di situ ada teman-teman dari apalagi situ guru ada juga. Jadi kami di foto itu tergabung jadi satu. Karena kemarin foto ini kita ambil ketika kita bulan akhir Mei kemarin kita sowan ke pesantrennya Ustadz Hanan Ataki di Bandung dan beberapa komunitas di Jakarta. Inilah yang namanya asyik itu teman-teman. Keterkaitan hati kita dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan. Maka nanti saya mengajak teman-teman, kalau mempelajari Al-Quran menjadi sebuah kebiasaan, itu pasti akan ada perbedaan teman-teman. Tinggal teman-teman bisa menjadikan perbedaan itu sesuatu yang asyik. Kalaupun itu konflik itu bisa dibikin asyik tentunya. Yang kedua teman-teman, next, berbicara tentang Al-Quran, kata kedua yang saya sampaikan tadi adalah gaul. Ya. Yang kedua adalah gaul. Maka kalau kita selalu mendekat kepada Al-Quran, pasti nanti kita menjadi sosok yang gaul. Jadi sosok yang gaul ini nggak perlu kita kemudian ngikutin ya tren dan lain sebagainya. Ngikutin Al-Quran saja sudah gaul sebenarnya. Lalu kemudian saya ditanya oleh teman-teman, apa maksudnya? Next teman-teman. Begini. Gaul itu kan secara definisi umumnya itu mengikuti zaman. Gaul itu secara umumnya artinya adalah mengikuti zaman. Berarti kalau kamu ingin gaul, kamu ngikutin zaman. Nah, tapi menariknya teman-teman, zaman itu sendiri punya tuan yang diikutin. Yaitu apa? Al-Quran. Kenapa? Karena efek dari sebuah kata-kata gaul itu pasti harus ada perubahan. Kalau kita mengikuti zaman, maka harus berubah. Zaman dahulu belum ada handphone. Saya baru pakai handphone itu baru kuliah, itu pun baru tahun yang ke-3 atau ke-4. Saya baru megang handphone, teman-teman. Waktu saya baru kuliah. Sekarang anak-anak usia kecil sudah megang handphone. Kenapa? Karena memang sudah zamannya. Zaman terjadi perubahan. Nah, menariknya, kalau Al-Quran mengikuti zaman, maka Al-Quran bisa berubah, teman-teman. Tapi kan Al-Quran ternyata nggak berubah. Per hurufnya tidak berubah, bahkan yang namanya harokatnya pun tidak berubah. Maka saya menyebutkan sebuah analogi yang namanya gaul itu mengikuti zaman. Tetapi zaman mengikuti sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Dan apakah itu? Al-Quran. Maka kalau kita gaul mengikuti zaman, kenapa kita nggak langsung mengikuti tuannya dari zaman, yaitu Al-Quran? Karena kalau kita mengikuti Al-Quran, maka otomatis kita mengikuti zaman. Dan kita tidak akan pernah ketinggalan zaman. Kenapa? Karena hakikatnya zaman mengikuti Al-Quran. Maka saya tulis di situ, bukanlah Al-Quran mengikuti zaman. Kalau Al-Quran mengikuti zaman, maka pasti akan ada perubahan di dalam Al-Quran. Tetapi zamanlah yang mengikuti Al-Quran. Maksudnya apa? Semua yang ada di Al-Quran, mulai 14 abad yang lalu lebih, sampai sekarang, sangat aplikatif, sangat solutif. Saya ulangi lagi, sangat aplikatif, sangat solutif.
Padahal ini produk 14 abad lebih yang lalu. Tapi di 2021 masih bisa kita gunakan, masih kita bisa fungsikan, dan lain sebagainya. Dan menariknya teman-teman, saya nanya ke Mas Bagus. Mas Bagus, kalau menurut Mas Bagus, nabi apa yang mukjizatnya keren-keren, Mas? Kalau menurut Mas Bagus. Atau teman-teman mau komen di kolom chat? Yang paling Monggo. keren tentunya Nabi Muhammad SAW, kemudian ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Mungkin ada teman-teman yang lain? Nabi Musa, Nabi Ustaz. Musa, kata Mas Farhan, Masya Allah. Iya, ada Nabi Ibrahim, Mas Dimas. Wah, jadi teman-teman, mukjizatnya para nabi dan rasul itu kan keren-keren, ya. Tapi yang paling banyak itu adalah kerennya memang Nabi Musa. Alasannya apa? Karena di dalam Al-Quran, nabi yang paling banyak dan sering dikisahkan, bahkan detail, itu adalah Nabi Musa. Mulai Nabi Musa itu lahir, sampai Nabi Musa kemudian menjadi sosok nabi dengan problematika kehidupannya dengan Bani Israel, itu terjelaskan detail di dalam Al-Quran. Rasulullah tidak terjelaskan. Semisal di surat yang ke-28, surat Al-Qasas, dimulai ayat yang ke-7 misalnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alaihi fa alqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Itu adalah perintahnya Allah mewahyukan kepada ibunda Nabi Musa yang konon kisah namanya Ayarkho untuk memberikan ASI. Tetapi kemudian khawatir ketemu Fir'aun dibunuh, maka kemudian dihanyutkan dan seterusnya. Nah, kembali lagi teman-teman, Nabi Musa. Nabi Musa ini kan mukjizatnya keren. Macam-macam lah. Fanfajarat isnata asyrata ainan, 12 mata air itu keluar, kemudian menjadi ular, membelah lautan, fanfalaqa wa kullu fakana kullu fi firqatin katauzil azim. Lautan itu terbelah menjadi dua yang begitu dahsyatnya. Ada kisahnya di surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, mulai ayat ke-61 sampai 63. Intinya teman-teman, mukjizat nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah itu keren-keren. Cuma pertanyaan saya ini, Mas Bagus. Semisal Mas, tongkatnya Nabi Musa sekarang ditemukan. Tongkatnya Nabi Musa sekarang ditemukan. Tongkatnya Nabi Musa sekarang ditemukan. Kira-kira Mas Bagus, tongkatnya itu diletakkan di mana, Mas? Atau teman-teman? Kira-kira kalau menurut pemikiran teman-teman? Tempat yang Ustaz. Ya. Yang gimana? Ya, mungkin bakal diletakkan di suatu tempat yang sekiranya itu seperti museum, tapi lebih ke arah yang tempat ke arah yang untuk meletakkan benda-benda yang suci gitu, Ustaz. Oke, baik. Gambarnya diletakkan di museum. Pertanyaan lanjutannya, Mas. Kira-kira tongkat itu masih bisa memunculkan mukjizat apa enggak, Mas? Maksudnya tongkat itu masih bisa berubah menjadi ular, ataukah tongkat itu bisa memukul keluar 12 mata air, ataukah tongkat itu kalau kita bawa ke Selat Madura, kemudian kita pukulkan ke laut di bawah Suramadu, misal, apakah kemudian terbelah lautan itu? Tentunya tidak ya teman-teman ya. Kenapa tidak? Karena tongkat itu atau benda mati itu baru akan berfungsi kalau dipegang oleh nabi dan rasulnya yang mendapatkan mukjizat. Tapi teman-teman perhatikan, Al-Quran, mukjizat Rasulullah yang cukup dahsyat. Saya katakan cukup kenapa? Karena berbeda dengan mukjizatnya para nabi dan rasul zaman dahulu. Yang tampak, yang keren, wow, keren, Masya Allah misalnya. Membelah lautan, dibakar, tidak terbakar. Wah, keren pokoknya. Al-Quran kan hanya sebatas redaksi mushaf saja. Tetapi apa teman-teman? Kerennya Al-Quran itu nggak perlu dipegang oleh Rasul, cukup dipegang oleh kita, kemudian kita pelajari, itu on langsung mukjizatnya. Bisa kita nikmati, bisa kita rasakan, bisa kita terima, dan bisa kita ketahui, kita dalami terkait dengan mukjizat-mukjizat itu. Jadi bedanya Al-Quran itu adalah selalu on, dipegang oleh siapapun, tidak hanya dipegang oleh Rasulullah SAW. Disitulah kerennya Al-Quran ini. Kalau sudah Al-Quran ini keren, kenapa kemudian kita tidak mau berinteraksi yang keren-keren?
Kalau Al-Quran ini viral, kenapa kemudian kita tidak mau mengikuti viralnya di Al-Quran? Kalau Al-Quran ini menjadi book seller misalnya, kenapa kemudian kita tidak mau mendalami Al-Quran? Maka naif sebenarnya dengan logika apapun juga kita itu menjauh dari Al-Quran. Saya ulangi lagi, naif sekali kalau kita dengan apapun argumen kita kemudian jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu asik, dan yang kedua Al-Quran itu selalu update dengan zaman, atau dalam bahasa lainnya, teman-teman ikuti Al-Quran, teman-teman akan gaul dalam kehidupan ini. Next, teman-teman. Teman-teman, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Al-Quran ini kan tidak bisa kita berbicara hanya dari satu sudut pandang keilmuan saja ya, teman-teman. Karena untuk menikmati Al-Quran ini memang ya banyak ilmu, banyak instrumen-instrumen yang memberikan penegasan, penguatan, dan memberikan dalamnya makna. Jadi kalau kita berbicara Al-Quran, maka kita berbicara harus memiliki ilmu-ilmu yang lain. Saya pun secara pribadi tidak memiliki banyak ilmu itu. Tapi izin saya sampaikan kepada teman-teman, supaya kalau kita ingin mendalami Al-Quran, itu tidak hanya cukup merasa puas ketika kita hanya mengetahui satu bagian saja. Apa itu misalnya, saya sudah hafal Al-Quran, oke, itu baik. Ada juga saya sudah membaca Al-Quran dengan tartil misalnya. Oke, itu sisi yang baik. Saya bisa membaca terjemahan perkataannya Al-Quran. Baik itu teman-teman. Tetapi lebih baik juga akhirnya kita tambah dengan beberapa instrumen keilmuan yang lain, sehingga pesan-pesan Al-Quran itu kemudian sampai. Di antaranya teman-teman, itu satu, kita mengimani Al-Quran dengan benar. Kenapa kok kita harus mengimani dulu, bukan kita terima dengan sisi rasionalitas, nanti akan kita bahas. Yang kedua, kita memahami bahasa Arab. Yang ketiga, menguasai dasar ilmu tafsir, memahami Al-Quran dengan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan hadis, melakukan tahapan berinteraksi dengan Al-Quran, bla bla bla, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian kecil saja saya tuliskan, teman-teman. Intinya, instrumen untuk memahami Al-Quran ini banyak. Maksud saya menyampaikan ini, teman-teman, bukan membuat teman-teman tambah kepikiran. Wih, wakai nih. Yang Al-Quran segini saja sudah ngeluh, nanti apalagi kalau ditambah ilmu-ilmu yang lain. Tidak, teman-teman, saya tidak mengajak teman-teman untuk kepikiran menjadi beban. Tetapi saya ingin menginformasikan, disinilah kenikmatan kita bisa menikmati nanti pesan-pesannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba teman-teman, next. Kenapa saya sampaikan mengimani Al-Quran dengan benar dulu? Dari semua yang lain, teman-teman. Tolong mengimani. Sebelum kita kemudian berbicara tentang tafsir, berbicara tentang misalnya Amsalul Quran, Jadalul Quran, dan lain sebagainya. Semuanya harus kita awali mengimani terlebih dahulu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang sifatnya ghaib. Contoh gini, saya nanya ini kan teman-teman sipil ini teman-teman yang eksak gitu ya. Saya nanya ke Mas Bagus. Mas Bagus, kalimat ini sama apa beda, Mas? Ilmiah dengan scientific. Ilmiah dengan scientific. Kira-kira sama, sinonim atau berbeda, Mas? Atau teman-teman yang lain boleh komen teman-teman di kolom chat supaya kita ngobrolnya enak. Sinonim, Pak. Gimana, Mas? Bagus? Sinonim, Ustadz, mungkin menurut saya, Ustadz. Ya, sinonim. Terima kasih. Sama, Ustadz. Iya, terima kasih, Mas Farhan. Masya Allah. Benar, teman-teman. Kalau secara bahasa itu sinonim. Tetapi kita tidak bisa memungkiri namanya ilmu, itu banyak perspektifnya. Yang menarik itu adalah di dalam filsafat ilmu, teman-teman. Nanti teman-teman kalau belajar filsafat ilmu, itu antara ilmiah dengan saintifik itu berbeda. Tapi saya sepakat, memang arti secara diksinya itu memang sinonim. Tetapi dalam perspektif
filsafat ilmu itu berbeda. Perbedaannya apa? Kalau scientific, sesuatu yang kemudian tadi sudah ada dari Mas Dimas, berbeda. Kalau scientific itu hanya didasarkan penilaian itu 2 poin atau 2 item. Satu, mendasar empirisme, yaitu sesuatu yang bisa diterima oleh panca indera, empirik. Yang kedua, bisa diterima oleh sisi-sisi rasionalitas ataupun nalar, ataukah logika. Itu scientific, sesuatu yang sifatnya ya science, sesuatu yang tampak dan lain sebagainya. Tetapi ilmiah, dari kata-kata ilmun, ilmiah itu ilmun, ain, lam, mim, itu artinya ada tambahan satu lagi teman-teman. Apa itu? Mengimani, meyakini adanya unsur-unsur metafisika. Jadi ketika tidak bisa diterima oleh panca indera, tidak bisa dinalar oleh logika, tetapi ada keyakinan terhadap sesuatu yang sifatnya gaib atau metafisik, itulah yang namanya ilmiah. Contoh gini gampangnya. Suatu saat saya punya pengalaman membantu teman meruqyah seorang pelajar usia berapa ya? 17 tahun. Pelajar ini punya bapak sama ibu, 1 profesor, 2 doktor. Bapaknya itu profesor, ibunya doktor. Nah, ketika kita beritahukan anaknya ibu ini terganggu oleh makhluk gaib, apa yang terjadi? Nggak percaya dua-duanya, teman-teman. Saya sangat memahami beliau yang sangat rasionalis sekali, di mana beliau sangat menggunakan daya nalarnya, logiknya, dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika kami ruqyah, lalu kami minta bapaknya untuk datang melihat, bapaknya melihat sendiri, anaknya ngomong, suaranya perempuan. Nah, akhirnya si bapak yang sebelumnya menolak, tidak percaya dengan hal-hal gaib itu, secara empirik kemudian menangkap, loh, ini kan yang ngomong anakku, tetapi suaranya kenapa perempuan? Jadi ini kasusnya teman-teman, anak tunggal, dia laki-laki tapi kayak karakternya orang-orang LGBT gitu teman-teman, yang agak-agak kemayu dan lain sebagainya. Ternyata salah satu indikasinya adalah kemasukan jin perempuan, karena memang dia diganggu di rumahnya, dia anak tunggal, sepi, nggak ada teman yang nemenin, akhirnya dia berteman dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kembali lagi kasusnya, bapaknya tadi menolak. Kenapa? Karena tidak masuk di akal beliau. Tetapi kemudian ketika kita minta banget, paksa gitulah, kita minta dengan paksa untuk hadir ke ruangan itu, bapaknya hadir, melihat, beliau menangis. Kenapa beliau percaya? Karena secara panca inderanya menangkap. Ya, empirik sekali teman-teman. Nah, tetapi ibunya masih bisa menolak, nggak terima, nggak percaya. Baru kemudian kita video, ibunya nggak mau hadir, kita video, lalu kemudian kita share. Nah, video itu kan sebagai bukti empirik juga. Akhirnya beliau percaya. Nah, sebelumnya tidak percaya. Kenapa? Karena metafisik. Nah, disinilah teman-teman, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, mau nggak mau kita tidak bisa meninggalkan sisi-sisi metafisika itu. Sisi-sisi yang gaib itu, gaibiyah. Kita tidak bisa tinggalkan. Kenapa? Banyak di dalam Al-Quran itu unsur-unsur yang tidak masuk akal kita. Unsur-unsur yang belum pernah kita lihat secara panca indera, seperti halnya hari kiamat, kemudian takdir, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas secara logika ya teman-teman. Nah, maka yang pertama kali adalah kita imani. Next, seperti apa kita mengimani Al-Quran itu teman-teman? Karena sebagaimana saya ambil di surat Al-Jin ya, karena ini juga jin saja mengakui, masa kita nggak mengakui gitu loh. Jin saja itu mengakui, masa kita nggak mengakui. Maka kadang-kadang teman-teman kita ini rada-rada sebenarnya manusia hambanya Allah yang kebangetan, keblinger. Maksudnya apa? Makhluk Allah yang paling tidak baik, gampangnya gitu. Jin sama setan itu mengakui Allah itu baik. Nah, kenapa kita yang mendapatkan potensi-potensi kebaikan, akal, panca indera, keimanan, kok malah nggak mau mengakui Allah? Contoh ini jin. Jin mengatakan, Sami'nal huda aman nabihi. Ya, kalau kami mendengarkan Al-Quran, kami langsung beriman kepada Al-Quran. Ini kata jin. Kalau setan, teman-teman nanti coba buka di surat yang ke-14, surat Ibrahim, ayat yang ke-22.
ada kalimat dari setan yang menarik, teman-teman. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq. Kata setan. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq. Kata setan itu, hei ketahuilah, janji Allah itu adalah janji yang benar. Unik teman-teman. Setan mengatakan janji Allah itu janji yang benar. Lah kita kadang-kadang masih rasan-rasan. Janji Allah ini kadang-kadang benar apa enggak sih? Katanya doa itu dikabulkan. Lah ini kok masih sampai sekarang aku masih ngutang. Katanya Allah itu mengabulkan doa-doa terbaik di waktu yang mustajabah. Aku sudah doa yang terbaik, niat baik di waktu mustajabah. Kok sudah 7 bulan ini belum muncul? Katanya sedekah itu menambah rezeki. Kok sudah 8 bulan ini kemudian rezekiku masih seret? Katanya sholat duha itu memperlancar rezeki. Padahal sudah dari 2 rakaat jadi 4 rakaat, jadi 8 rakaat. Sudah rutin 3 bulan ini tiap hari itu 8 rakaat. Kenapa kok masih aku punya hutang? Nah ini kan akhirnya bertanya-tanya, janji Allah itu benar apa enggak? Padahal kan kita setelah apa ya itu ya teman-teman, azan ya, setelah doa azan, Allahumma rabba hadhihi da'watit tama wassalatil qa'imah dan seterusnya, innaka la tukhliful mi'at. Sesungguhnya engkau tidak pernah menyalahi janjimu ya Allah. Loh, kita mengucapkan itu teman-teman, setiap azan teman-teman. Innaka la tukhliful mi'at. Engkau tidak pernah menyalahi janjimu. Tapi kok kayaknya hanya lip sync saja ya teman-teman ya. Secara keimanan kita tidak kita mempermasalahkan. Padahal setan ngomongnya enggak. Janji Allah itu benar. Cuma kalau teman-teman cek surat yang ke-14 ayat ke-22 itu, kapan setan ini ngomong? Setan ini baru ngomong saat di padang mahsyar, di yaumul hisab. Setan nggak ngomong sekarang di dunia. Kalau setan ngomongnya di dunia sekarang, teman-teman, kira-kira ya banyak yang mengikuti setan tapi untuk meyakini Allah. Ya. Jadi teman-teman, satu, imani. Next, kenapa kita mengimani Al-Qur'an? Karena banyak kisah-kisah yang sifatnya irasional. Ya, irasional. Nah, maka di sini teman-teman, iman sama otak, iman sama akal, dua-duanya jangan dipisahkan di dalam Islam. Teman-teman silakan berlogika, silakan. Teman-teman silakan menilai Islam dengan sisi-sisi rasionalitasnya, monggo. Teman-teman menjabarkan, menyampaikan dengan logika-logika yang terbaik, silakan teman-teman. Asal pilihannya satu, jangan logika kita menabrak keimanan-keimanan kita. Kenapa? Next. Berbicara iman dan akal, teman-teman, ya. Ketika kita berbicara iman dan akal, maka menjadi pertanyaannya itu adalah apakah salah satu harus kita tinggalkan? Oh tidak, teman-teman. Bisa dilanjutkan slide berikutnya. Logika jangan ditinggalkan. Memang banyak yang keblinger dengan logika. Ya, seperti teman-teman JIL misalnya, Jaringan Islam Liberal. Itu cukup keblinger dengan logika-logika yang ada. Tetapi Rasulullah bahkan memang berlogika. Untuk apa? Kemudahan menjelaskan terkait dengan keilmuan Allah. Coba teman-teman, ini antara iman dan logikanya Rasulullah itu indah. Semisal surat Shad ayat ke-5 semisal. Rasulullah di sini berlogika, teman-teman. Jadi logika itu bukan sesuatu yang barang yang haram di dalam Islam, tidak. Karena dalilnya pun kita boleh pakai dalil nakli, dalil akal. Contoh, suatu saat Rasulullah SAW ditanya orang-orang Quraisy, Muhammad, kamu ini kok punya Tuhan cuma satu sih? Kenapa nggak punya Tuhan yang banyak seperti kami? Kami adalah Lata, Mana, Uzza, Hubal, Manat, dan lain sebagainya. Padahal urusan kita ini banyak. Lah kamu kok punya Tuhan cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh urusan kamu, wahai Muhammad. Urusan kita banyak, Tuhannya kamu cuma satu. Maka kemudian orang-orang kafir bertanya, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Nah, menariknya di surat berikutnya, surat Az-Zumar ayat ke-29-nya, Rasulullah menjawab dengan logika analogi, teman-teman. Ibaratnya kalau dalam bahasa komunikasi, comparative study. Comparative study ini kan membawa dari sesuatu yang subjektif menjadi sesuatu yang objektif. Karena adanya pembanding.
Maka Rasul menjawab, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasakisuna wa rajulan salamal lirrajulin hal yastawiyani masalan alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Allah kemudian memberikan perumpamaan, Rasulullah menjawab, hei, kamu seorang budak atau seorang hamba atau seorang karyawan, kira-kira kamu lebih suka dengan karyawan yang memiliki satu bos atau karyawan yang memiliki banyak bos dan di antara bos-bosnya itu kemudian bersinggungan satu dengan yang lainnya, berbeda pendapat. Paling enak adalah karyawan yang hanya punya satu pimpinan. Seperti itulah aku, kata Nabi Muhammad SAW, aku hanya punya Tuhan satu, karena lebih nyaman di situ. Jadi teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara iman dengan logika jangan dipisahkan. Coba pertanyaannya. Ya, ibaratnya logika sama iman jangan dipisahkan itu sebagaimana syariat dengan akhlak itu jangan dipisahkan. Syariat dan akhlak itu jangan dipisahkan. Keduanya saling mengikat. Iman dan logika keduanya saling mengikat. Cuma pertanyaannya, mana yang didahulukan diletakkan? Iman atau logika? Maka jawabannya teman-teman, iman diletakkan di depan. Baru setelah itu logika. Kenapa? Karena sederhana sekali teman-teman. Kalau iman kita itu baik, maka kemampuan akal akan baik. Tapi kalau iman kita bermasalah, maka fungsi akal akan turun terpengaruhi dengan keimanan kita yang tidak baik. Analoginya bagaimana? Contoh gini. Mas Bagus ada? Iya, ada Ustaz. Halo? Ya. Oke. Mas Bagus, kapan nikah, Mas? Mas Bagus kapan nikah? Setelah sudah siap, Ustaz. Setelah sudah siap. Baik. Masih kuliah, Ustaz. Ya, masih kuliah. Setelah lulus baru ya Mas. Oh, maksud saya ini prolog saya saja, teman-teman. Saya kan di Surabaya itu di dunia pernikahan anak-anak. Gini, Mas Bagus. Mas Bagus kan pasti senang sama cewek ya, pastinya kan? Misal gini, Mas. Ini kejadian nyata, Mas. Ada beberapa cowok, 4 cowok, Mas. Ini kita berbicara kalau iman bermasalah, maka akal juga akan bermasalah. Imannya kuat, akal akan berfungsi dengan optimal. Maksudnya segala hal yang ada di rasionalitas itu dipengaruhi oleh iman kita, dipengaruhi oleh rasa kita. Contohnya gini, suatu saat saya mencoba ngobrol dengan 4 cowok yang waktu itu minta bantuan dicarikan calon istri. Ini posisinya adalah memang mereka sudah siap untuk menikah. A, B, C, D. Lalu kemudian saya tunjukkan satu foto, ya, satu foto. Foto ini foto seorang akhwat, cantik sekali, Mas. Secara tampilannya fisik oke, secara pakaiannya itu syar'i. Izin saya sampaikan, akhwat ini itu lulusan dari Teknik Sipil ITS. Nah, si akhwat ini meminta bantuan ke saya. Kemudian singkat cerita, saya tunjukkan ke cowok-cowok itu. Mas, ini akhwat ini nilainya berapa? Jawabannya si cowok A, 90 Ustaz, dengan skala 100. 90 Ustaz. Sangat masuk di akal. Memang kalau secara logika laki-laki 90 nilainya. 1 cantik, 2 dia itu insya Allah salihah, kekayaannya juga luar biasa, ya, mobilnya itu banyak. Mobilnya ada berapa waktu dia itu ya? 2 kalau nggak salah. 1 Mercy, 1 apa gitu. Rumahnya ada 1, keluarganya juga punya jabatan tinggi dan lain sebagainya, sama keluarga juga yang baik. Nah, saya tanya sama si A, berapa Mas nilainya? 90 Ustaz. B, 90 Ustaz. C, 95 Ustaz. Nah, ketika saya tanya yang D, anak D, dia ngasih nilai 45. Pasti kan saya penasaran dengan yang D. Yang lainnya itu secara rasionalitasnya itu standar, oke. Nah, kok yang D ini ngasih 45? Baru kemudian saya tanya, otomatis saya kepo. Kenapa Mas kok ngasih 45?
ternyata si D ini pernah melamar si akhwat ini. Lalu ditolak sama si akhwat ini. Akhirnya D sakit hati karena ditolak oleh si akhwat. Gara-gara dia sakit hati, mempengaruhi gaya penilaian berpikirnya dia dengan rasionalitas dia, akhirnya menurunkan dari sebenarnya 90 jadi kemudian 40. Berarti ketika di sini bermasalah, maka kemampuan akal akan terpengaruhi. Atau contoh sederhana analoginya teman-teman. Ini saya nanya ke Mas Bagus. Mas Bagus, di tangan kanan saya ini ada kain warna orange. Mas Bagus percaya apa tidak, Mas? Tidak, Ustaz. Tidak percaya, karena wilayah gaib. Tidak tampak ini ya, tidak tampak. Tetapi kalau secara empiris saya lihatkan, Mas. Saya lihatkan ini bukan sulap, bukan magic. Ini benar-benar saya tunjukkan seperti ini. Ini ada kaos kaki anak saya. Warna orange, kuning. Setelah saya tunjukkan, Mas, saya tanya lagi. Di tangan saya ada kain warna orange atau kuning lah. Mas Bagus percaya apa tidak setelah saya tunjukkan ini? Percaya, Ustaz. Percaya, Ustaz. Percaya. Ada di dalam Al-Quran, teman-teman. Kisahnya itu Nabi Sholih. Nabi Sholih ditanya oleh umatnya. Wahai Sholih, kalau kamu memang utusan Allah, berikan buktinya kalau kamu utusan Allah. Ditantang sama Nabi Sholih. Kamu maunya apa buktinya? Akhirnya umatnya itu yang ingkar itu memberikan 4 item. 1, aku minta bukti unta. 2, jenis kelaminnya betina. 3, berwarna merah, kekuning-kuningan. 4, keluar dari batu. Nah, akhirnya unta itu keluar, teman-teman. Hadhihi naqatullahu lakum ayat. Ada di surat Al-A'raf ayat ke-75. 73 sampai 75. Hadhihi naqatullahu lakum ayat. Keluarlah unta itu sesuai dengan yang diminta. Maka pertanyaan saya, Mas Bagus, umatnya Nabi Sholih seharusnya percaya apa tidak? Percaya, Ustaz. Percaya. Dan alhamdulillah banyak yang percaya, teman-teman. Qalu amanna bihi bima ursila bihi mu'minun. Oh, kami beriman kepada engkau, wahai Sholih. Kami yakin karena kami melihat langsung buktinya. Tapi teman-teman, kok ya ada saja umatnya Nabi Sholih yang nggak percaya? Wa qala alladzina astakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Terhadap apapun yang kamu diperintahkan, kamu yang diutus, wahai Sholih, aku nggak mau beriman, aku tetap ingkar. Lu padahal melihat langsung, teman-teman. Kayak seperti saya tadi memperlihatkan ini. Misal Mas Bagus kemudian komentar, oh enggak Ustadz, itu enggak kain, bla 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 bla. Berarti mungkin ada rasa dari awal Mas Bagus enggak suka dengan saya. Seperti halnya umatnya Nabi Sholih yang dari awal memang secara perasaan itu enggak senang dengan Nabi Sholih karena mungkin kedudukannya dikalahkan oleh Nabi Sholih, akhirnya dia sakit hati. Gara-gara sakit hati, penilaian akalnya itu kemudian tidak bisa sempurna dan paripurna. Maka teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tutup di slide terakhir ini, 2 slide terakhir ini. Next, iman dan logika, maka letakkan di iman di depan. Sebagaimana saya analogikakan dengan takdir, karena banyak kasus di anak-anak remaja itu terkadang menyalahkan takdir ya teman-teman ya. Saya juga dulunya pelaku teman-teman. Ya, kita paling senang itu nanti menyerang Allah itu melalui takdir. Contoh mohon maaf ya, saya dulu itu, makanya teman-teman harus bersyukur teman-teman di sipil ITS ini ya. Saya dulu mau jadi tetangganya teman-teman ya. Saya dulu sempat daftar di arsitektur Pak Budi. Sempat saya mendaftar kuliah setelah lulus dari pondok, itu kemudian daftar di arsitek ITS. Ya kok qadarullah kemudian matematika saya nggak lulus Pak Budi. Matematika saya nggak lulus karena guyonan saya ke bapak ibu saya itu, soalnya kalau di ITS Bu, matematikanya itu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, saya itu nulisnya nggak 4 gini, tapi 4 pakai bahasa Arab. Karena waktu itu kan saya posisi dari pondok, jadi matematika memang lemah. Tapi ya itu teman-teman, nggak nyaman iya, kecewa sih iya. Tapi ketika saya kemudian tidak diterima oleh ITS, kemudian saya beralih lanjut ke Universitas Al-Azhar di Kairo.
Itu pun bukan pilihan saya tetap ITS teman-teman. Maka beruntunglah teman-teman yang bisa masuk ITS ya. Akhirnya saya baru ke Al-Azhar. Maksud saya adalah teman-teman, kita biasanya menyalahkan takdir. Maka disinilah poinnya teman-teman, supaya kita bisa menikmati Allah melalui takdir Allah itu adalah, yuk kita letakkan takdir itu di depannya akal kita. Saya analogikakan ketika ditanya, analoginya apa Ustadz? Saya analogikakan, takdir iman itu sebagaimana mesin yang nyala. Kalau mesin yang nyala itu, mesin mobil yang nyala itu, maka nanti kita bisa enak ikhtiarnya. Mau ke kanan, mau ke kiri, maju, mundur, enak. Kalau kita letakkan keimanan kepada takdir itu di depan. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti seakan-akan kita memerintahkan Allah nantinya. Alasannya apa? Ataupun apa dalilnya? Next, sebagai penutup, sebelum kita tanya jawab, dalilnya adalah di surat Al-Hadid ayat ke-22-23. Ayat ke-22-nya disampaikan, intinya semuanya itu sudah tertakdirkan, teman-teman. Ya, semuanya sudah tertakdirkan. Nah, maka kemudian Allah menjawab di ayat ke-23-nya, likaila ta'sau ala ma fatakum. Maksudnya apa? Kalau kamu mendapati takdir yang tidak nyaman, tapi gara-gara takdir sudah kita letakkan di prioritas di depan, ya. Di sini baru logika kita, baru ikhtiar kita dan seterusnya. Kalaupun kita mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita kembalikan ke takdir Allah. Untuk apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Kamu jangan berduka cita, kamu jangan berputus asa. Kenapa? Karena namanya takdir Allah pasti ada hikmahnya. Teman saya, teman-teman, yang teman HIV, ada satu teman kami HIV itu mau bunuh diri. Kakinya itu sudah melangkah satu, di bawah itu jurang setinggi kurang lebih sekitar ya 60 meter tinggi jurang itu, di bawah itu sudah bebatuan, jam 2 malam, dia sudah melangkahkan kakinya satu, kok ya qadarullah dari arah atas itu ada cowok 4 menyapa dia terkaget, untungnya nggak ke depan tapi ke belakang. Lalu kemudian turun, sholat subuh, seminggu kemudian ada yang mengumrohkan dia. Maksudnya ini adalah takdir Allah yang indah. Ketika dia divonis HIV, galau, baper, cemas, khawatir, iya. Dia mau bunuh diri, iya. Tapi kemudian dia menangkap hikmah-hikmahnya Allah itu. Walhasil apa? Dia kemudian mendapati berangkat umroh gratis, bahkan saat ini sedang diusahakan oleh seseorang yang ingin menghajikan dia secara gratis. Karena segala sesuatu ketidaknyamanan versi kita, pasti masih ada selipan-selipan kebaikan Allah yang bernama hikmah. Maka kalau kita kembalikan kepada takdir yang kita letakkan di depan tadi, maka likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kita tidak putus asa, kenapa? Karena ada takdir Allah. Kenapa ada takdir Allah? Karena di takdir Allah ada selipan-selipan kebaikan-kebaikan yang bernama hikmah. Yang kedua, kalau seandainya ini yang kita dapatkan itu sesuai dengan harapan, maka kata Allah adalah wala tafrahu bima atakum. Kamu jangan terlalu gembira, nanti khawatir kamu sombong. Soalnya kamu dapat rezeki ini, ingat ada urusan takdirnya Allah di depan. Karena Allah yang ngasih takdir agar kamu tidak ujub. Kamu pintar seperti ini karena tadi surat Al-Baqarah ke-32. La ilma lana illa ma 'allamtana. Allah yang mengajarkan karena takdir di depan. Supaya kita tidak jadi seperti Haman, seperti Fir'aun, seperti Korun, yang ketika kita mendapatkan kebaikan, itu merasa kitalah yang sepenuhnya melakukan. Padahal masih ada urusan-urusan takdir Allah di depan itu. Maka teman-teman, enak dan nikmat sekali kalau kita kemudian berbincang terkait dengan pesan-pesan Allah di dalam kehidupan ini, khususnya terkait dengan takdir, karena banyak kasus di anak-anak remaja, itu ujung-ujungnya mohon maaf ya teman-teman, ateis, itu gara-gara dia kemudian bermasalah dalam pemahaman mereka kepada takdir Allah atau rukun iman yang ke-6 ini. Maka itu sebagai sebuah analogi, kalau kita mengendarai mobil, mesinnya nyala, takdirnya itu kita ikutin, maka kita enak untuk menggerakkan kemana-mana. Tapi kalau sudah takdirnya itu kita hilangkan, mesinnya itu mati, maka kita sulit untuk berikhtiar. Kita mendorong, kita berbelok ke kanan nggak bisa, dan seterusnya. Maka teman-teman, yuk
kita ikuti takdir-takdir Allah yang terbaik, tentunya dengan keimanan yang optimal, ditambah tentunya dengan ikhtiar terbaik yang kita lakukan. Sebenarnya masih ada beberapa slide berikutnya, namun karena sudah masuk sesi tanya jawab, kami persilakan lagi kepada Mas Bagus. Sementara ini dulu teman-teman yang dapat saya sharingkan di kesempatan hari ini, monggo kita bisa obrolkan untuk lebih dalamnya lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Bagus. Silakan Mas. Ya Ustadz, terima kasih. Ucapan terima kasih banyak pada Ustadz. Masya Allah sekali ya. Kajian tadi sungguh mengena sekali. Mulai dari awal dibahas itu tentang Al-Quran, filosofinya itu seperti, bukan filosofinya. Al-Quran itu bisa dimaknai seperti sebuah kata, yaitu asyik dan gaul, hingga ke dalam kes-kesnya yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga yang disampaikan Ustadz Heru Kusumati tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mungkin setelah ini kita masuki ke acara selanjutnya, yaitu akan ada acara sesi tanya jawab. Kepada partisipan yang ingin bertanya bisa raise hand, atau jika ada kendala koneksi bisa melakukan pertanyaan lewat room chat gitu. Silakan. Sambil menunggu teman-teman mungkin, Mas Bagus, saya lanjutkan slide berikutnya mungkin. Kalau ada, nggak apa-apa, langsung dipotong saja. Atau ada teman-teman? Mungkin dilanjutkan dulu, Ustaz. Oke. Baik. Teman-teman, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi Al-Quran itu adalah menghimpun atau bacaan ya teman-teman. Ini poin penting bagi teman-teman. Demi Allah, saya pribadi supaya lebih membuka wawasan, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah mencaci, memaki terkait dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Saya yang di dunia bukan dunia aman, dalam artian dakwah saya ini di dakwah yang tidak nyaman gitu ya, banyak friksi, banyak benturan dan lain sebagainya, maka saya lebih memperluas wawasan-wawasan saya. Salah satu filosofinya adalah di dalam Al-Quran. Al-Quran itu arti bahasanya bisa dua teman-teman. Kalau tidak bacaan, himpunan. Ya saya sekarang ambil himpunan. Kalau bacaan itu sudah biasa lah. Ya kita baca dapat pahala per hurufnya sekian-sekian. Saya ambil menghimpun. Menghimpun di sini itu ketika Al-Quran itu diturunkan teman-teman. Itu objeknya sebenarnya itu kebanyakan oleh orang-orang Quraisy. Bukan orang-orang yang beragama Islam. Bukan as-sabiqunal awalun. Memang Al-Quran itu objek dakwahnya itu orang mukmin, manusia secara umum, tapi juga ada orang kafir. Tetapi kalau pakai logika sederhana, saat itu kan yang paling banyak menjadi objeknya itu adalah orang-orang kafir. As-sabiqunal awalun jumlahnya masih sedikit sekali. Ada Arqam bin Abi Arqam, ada Abu Bakar, kemudian Tolha bin Ubaidillah, dan sebagainya. Tetapi kan yang paling banyak jumlahnya masih Quraisy. Jadi ternyata Al-Quran itu objek dakwahnya sebenarnya itu bukan orang Muslim. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada Amr bin Hisham, ada Abu Lahab, ada di situ Uqbah bin Abi Mu'id, ada kemudian Utsman bin Tolha, macam-macam ya, yang kemudian mereka sebenarnya tersentuh oleh Al-Quran. Nah, yang ingin saya sampaikan teman-teman, orang-orang, maaf ini ya teman-teman, orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy saja itu paham Al-Quran. Terlepas mereka memang bahasanya bahasa Arab, komunikasi mereka keseharian. Tapi menariknya mereka itu paham teman-teman. Maka kemudian saya ambil di surat ke-10 ayat ke-15, nanti juga ada sama di surat Al-An'am ayat ke-91, itu mirip-mirip. Intinya kata mereka ini, layar juna liko anakti bi Qur'anin ghairi hadza au badilhu. Jadi kata orang-orang Quraisy ini, ya sudah datangkan Al-Quran yang lain, dari yang ini atau ganti yang ini gitu. Ambil saja Al-Quran yang ini, aku nggak cocok dengan yang ini. Ganti-ganti yang lain, ganti yang lain, yang cocok dengan aku. Maksudnya apa teman-teman? Tebang pilih. Mana yang cocok bagi aku pakai, mana yang nggak cocok, aku tinggalkan. Ini berarti namanya bukan menghimpun. Berarti pilih-pilih Al-Quran disesuaikan dengan tendensius ataupun kepentingan mereka pribadi. Contoh, next. Monggo teman-teman setelah ini kalau ada yang mau kita sharingkan. Ini contoh yang realita teman-teman ya, saya dapatkan dari obrolan-obrolan dengan teman-teman. Begini, suatu saat kan
ya saya kan di dunia pelaku maksiat ya. Banyak teman-teman yang dulunya pelaku maksiat, bahkan ya masih melakukan maksiat gitulah teman-teman. Kemudian saya tanya gini, Mas, ayolah taubat, kita mendekat kepada Allah, bla 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 gitu. Apa jawabannya? Masa Pak Ustadz nggak tahu di surat Al-Baqarah? Ingat teman-teman, dia sampai hafal ayatnya teman-teman. Dia sampai hafal ayatnya. Dia mengatakan seperti ini. Alah, masa Pak Ustadz nggak tahu ada di surat Al-Baqarah ayat ke-192. Saya tanya, emang ada apa Mas? Itu kan Allah itu maha pengampun, lagi maha pengasih. Jadi nggak apa-apa saya itu bermaksiat. Nanti sama Allah diampuni kok, karena kan Allah maha pengampun katanya dan maha pengasih. Jadi nggak apa-apa saya bermaksiat saat ini, nanti diampuni sama Allah kok. Ini ucapan mereka loh teman-teman, bukan ucapan saya. Jadi tolong jangan ditiru ya teman-teman ya. Nah, cuma dia mengambil satu ayat saja, dipilah lalu dipilih. Maka saya sampaikan teman-teman, tidak hanya surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat ke-49 sampai 50 itu teman-teman, tapi juga ada di surat yang kelima, Al-Maidah, ayat yang ke-98. Itu lebih tegas lagi, i'lamu anallaha syadidul iqab. Ketahuilah, namanya azabnya Allah itu sangat-sangat menyakitkan. Maksudnya teman-teman, kalau kita berbicara Al-Quran, jangan kita mana yang cocok, mana yang nggak cocok. Yang cocok kemudian kita pakai, yang nggak cocok kemudian kita sembunyikan. Ya, ini kalau di kalangan anak-anak remaja. Kalau di kalangan bapak-bapak, ibu-ibu itu, Mas, ini saya beritahu ya, teman-teman. Kalau yang cowok-cowok itu, bapak-bapak itu mungkin suka di surat yang keempat, ayat yang ke berapa ya? Ayat yang ketiga. Surat An-Nisa ayat yang ketiga. Kayaknya nanti mas-mas juga cocok gitu ya. Surat yang keempat ayat yang ketiga. Fankihu matobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Nikahilah perempuan kalau enggak 2, 3 atau 4. Itu kayaknya masnya nanti mau berbicara seperti itu, senang dengan 4.3 ini ya. 4.3 ini. Tetapi teman-teman, kalau ibu-ibu perempuan nanti akan cocoknya itu di surat yang sama, tapi lompat agak jauh di ayat ke-129. Yaitu tetap di surat An-Nisa ayat yang ke-129. Apa itu? Ya tentang berbicara tentang wa in ta'dilu, kalau kamu mau menikah dan kamu mau adil, walau kamu tidak akan bisa. Walau tastitiu an ta'dilu walau harastum. Kamu sesungguhnya tidak akan bisa untuk kemudian berlaku adil meskipun engkau sangat amat menginginkannya, ya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu nggak bakalan bisa adil. Nah, ini kan ada 2 ayat yang berbeda, bukan kontradiktif, karena dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada satu dengan lainnya yang kontradiktif. Semuanya menegaskan kebaikan-kebaikannya. Maka tinggal kita kemudian bisa memahami pada 2 ayat-ayat yang terkadang kontradiktif ini. Maka teman-teman, yuk kita maknai Al-Quran itu himpunan, dalam artian semuanya bisa kita gunakan, bukan kita perkecil, bukan kita pilih-pilih sesuai dengan kepentingan kita, khawatir kesempurnaan Allah melalui Al-Quran dengan himpunannya itu, kita kemudian mengurangi, mengikis kesempurnaan Al-Quran itu, gara-gara tendensi pribadi kita. Yuk kita pelajari Al-Quran secara keseluruhan, karena di situ adanya sebuah kesempurnaan. Sementara itu dulu mungkin ada yang diobrolkan teman-teman atau Mas? Mau tanya Ustadz. Jadi monggo. Ustadz Darung ya, Mas Bagus izin ya. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Temanya sangat menarik dan mengena ya. Jadi saya sendiri juga baru tahu ya bahwa Al-Quran itu asik dan gaul ya. Setelah dikaji ternyata benar ya. Saya ingin tanya Ustaz terkait dengan Al-Quran tadi yang asik dan gaul, kan saya senang ya kalau mendengar kisah-kisah ya. Jadi memang salah satunya tentang kisah Nabi Khidir, kemudian cerita Zulkarnain, cerita Ya'juj dan Ma'juj itu kan, terus saya penasaran, terus saya baca-baca itu boleh nggak Ustadz ya? Tapi kadang-kadang kalau larinya di internet itu ke klinik-klinik, kemudian metafisika dan lain-lain, itu menjadi hal yang jadi kok gini ya, jadi menerjemahkannya sesuatu yang jadi
nggak baik menurut logika kok jadi aneh gitu. Kira-kira gimana gitu Ustaz? Seperti Illuminati, Dajjal itu ceritanya panjang. Itu karena saya membacanya dari internet. Ngapunten. Sebaiknya gimana ya Ustaz ya? Matur nuwun. Matur nuwun Pak Budi Suswanto. Teman-teman, tadi sudah saya sampaikan beberapa instrumen-instrumen kita untuk bisa menikmati Al-Qur'an itu sendiri. Ya, seperti semisal dalam tafsir nanti ulumul Qur'annya ada namanya nanti asbabun nuzul, nanti ada yang namanya itu Amsalul Qur'an, Jadul Qur'an, Nasi Mansuh, kemudian macam-macam lah. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Qur'an itu, bahkan nanti ada namanya wilayah-wilayah fiqhul Qur'an, itu juga ada. Semisal saya ambil contoh terkait dengan kisah yang disampaikan Pak Budi tadi, itu tentang Khidir ya, dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, kalau kita pakai logika teman-teman, di situ nanti Nabi ya, di situ nanti kita akan mendapati ada hal yang sangat irasional sekali sebenarnya. Loh kok bisa Nabi Musa yang seorang nabi dan rasul itu pengetahuannya kalah dengan Khidir, atau ada yang menyebut di sini adalah Nabi Khidir ya. Tapi kalau kita pahami secara makna tafsirnya, kemudian secara asbabun nuzulnya, secara riwayat-riwayatnya, sebenarnya tetap Nabi Musa itu yang paling diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gini, logikanya sederhana. Kisahnya kan ada 3 itu, ketika Nabi Khidir atau Khidir itu kemudian melakukan sesuatu yang nggak masuk akal, mulai yang kemudian melubangi kapal, kemudian mewafatkan anak kecil, bahkan kemudian membangunkan bangunan kepada anak kecil yang nggak dikenal, dan seterusnya. Nabi Musa dengan logika cerdasnya, Nabi Musa ini kan memang sosok yang cerdas sekali, kemudian mempertanyakan hal itu. Tetapi yang dibenarkan di ayat Al-Quran itu adalah, dalam tanda kutip, kalau kita nangkep, Khidir yang menang. Karena Nabi Musa tidak bisa sabar. Ya kan? Tapi dalam prakteknya teman-teman, dalam kaidah fikihnya, sebenarnya yang menang itu perspektif fikihnya, itu adalah Nabi Musa. Kenapa? Karena memang yang dilakukan Nabi Khidir ini nggak masuk akal. Akhirnya secara syariat, yang dimenangkan adalah Nabi Musa. Kok bisa? Contoh ini Mas Bagus. Mas Bagus kalau ngikutin gayanya Nabi Khidir, maka nanti bisa komen. Ban sepeda motor area kita bocori si ae. Lho apa? Ketokane nduk ngarep iki bakalan dicupu iki. Akhirnya dibocori semuanya ini. Maka secara syariat interaksi kita, maka ini kan jadi kacau nantinya kalau kita pakai gayanya Nabi Khidir. Area ini kudu tak pateni. Loh kenapa? Jangan-jangan nanti di masa depannya dia durhaka sama orang tuanya. Nah, nanti banyak terjadi pembunuhan. Akhirnya secara perspektif fikih, ini saya ambil satu contoh fikih yang sangat praktis sekali, maka yang menjadi hukumnya itu yang dimenangkan adalah Nabi Musa tetap. Sehingga syariatnya Nabi Musa yang kita pakai di kehidupan ini untuk kehati-hatian. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang irasional, ya seperti ditanyakan Pak Budi tadi, kok akhirnya masuk ke dalam wilayah-wilayah metafisika yang nggak masuk akal gitu, riwayat-riwayat ini. Maka kita pakai gayanya Nabi Musa. Kalau ada kemudian orang melakukan yang sesuatu yang nggak masuk akal, ya berhak kita tanyakan alasan argumentasinya. Kamu ngapain kok membocori mobil dosenmu? Jawabannya, iya ini kalau nggak dibolongin nanti nggak bisa, nanti dia pergi di tikungan itu nanti kecelakaan. Aku menyelamatkan dosenku, makanya aku bolongi, aku rusak bannya misalnya. Nah ini kan kalau yang seperti itu nanti banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Maka perspektifnya teman-teman saya tutup di sini. Kalau kita memahami Al-Quran itu, memang nanti terjadi sisi-sisi diskursus yang agak-agak luas ya, karena tiap keilmuan itu memiliki paradigma yang berbeda. Contoh misalnya saya tutup di sini, di dalam ayat Al-Quran banyak tentang jihad fisabilillah. Kalau di dalam ilmu hadis dengan ilmu fikih teman-teman memahami ini nanti berbeda. Contoh gini, saya nanya misalnya ke Mas Bagus atau teman-teman, boleh nggak niatnya itu, niat jihadnya itu niat mati syahid? Berperang jihad fisabilillah, niatnya itu mati syahid. Itu kira-kira boleh apa tidak teman-teman?
Boleh. Enggak boleh. Ya. Kalau secara Boleh, ilmu kalau saya hadis, boleh Ustadz. kalau berarti Pak Budi ngikutin pendapatnya versi ilmu hadis. Kalau secara ilmu hadis itu boleh teman-teman. Saya mendalami innamal a'malu binniyat, ya selama niatnya baik untuk mati syahid, syahid itu juga bagus, maka diperbolehkan teman-teman. Tapi kita juga harus open minded dengan perspektif fikih. Karena fikih ini lebih praktis, lebih detail. Maka salah satu pendapat fikih itu adalah kalau kita mau jihad fisabilillah, kita nggak boleh niatnya itu niat syahid. Kenapa? Karena kalau orang niat syahid itu bisa jadi dia mengurangi kekuatan kaum muslimin dalam peperangan. Maksudnya gini, saya Mas Bagus atau saya niatnya jihad fisabilillah, tapi niatnya mati syahid. Lah kalau orang niatnya mati syahid itu kan ndang cepet ndang mati. Ndang cepet ndang mati ndang mlebu surga. Sehingga dia tidak ada perjuangan, dia tidak ada perlawanan, dia tidak ingin membunuh musuh. Akhirnya apa? Kalau bahasa fikihnya itu likillati kuwatil muslimin atau litad'ifil kuwatil muslimin. Mengurangi kekuatan kaum muslimin. Kalau 500 pasukan kaum muslimin, 50%-nya niat mati syahid bukan niat fisabilillah, jihad fisabilillah, maka bisa jadi 10 menit 250 orang kaum muslimin sudah meninggal. Berarti ini kan mengurangi 250 yang sedang berjuang. Nah, secara sudut pandang fikih itu kemudian dipermasalahkan. Jadi memang Pak Budi ngapunten teman-teman juga memang dalam memberikan sebuah penilaian terkait dengan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an memang hikmahnya banyak, maka karena banyak itulah maka sudut pandang akhirnya juga akan banyak. Tapi disitulah kenikmatan kita nanti bisa mempelajari ibroh pelajaran ataupun dari kisah-kisah di Al-Qur'an. Sementara itu ngapunten Pak Budi, Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami Pak Budi. Ya, terima kasih kepada Pak Budi Suwanto dan juga Ustadz Heru yang sudah ramaikan sesi tanya jawab pada kajian kali ini. Mungkin karena waktunya juga sudah memasuki waktu zuhur juga, mungkin untuk acara kajian kali ini bisa dicukupkan, Ustadz, Pak Budi dan teman-teman sekalian. Terima kasih Mas Bagus. Ya. Mungkin masuk ke acara selanjutnya, yaitu ada acara doa, tadi sudah dibuka dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Moga Ustadz Heru Kusumadi bisa memimpin doa pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Bagus dan juga teman-teman dari Al-Hadid. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai obrolan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni salah-salah kita dalam bersikap, berbicara, bertutur pada kesempatan kali ini. Dan tentunya semoga janji-janji Allah dalam sebuah majelis ilmu bisa kita nikmati, yaitu rahmatnya Allah, ketenangan, kenyamanan hidup kita dapatkan, nama-nama kita akan disebut dengan sebaik-baiknya sebutan, dan tentunya kita dijaga oleh malaikat dari keburukan-keburukan kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, majelis kami, silaturahim kami, sharing kami ini ya Allah penuh dengan naungan rahmat-Mu, rahmat yang berbentuk kebahagiaan, kesenangan, materika ataukah rahmat yang berbentuk solusi dari segala problematika hidup kami. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dari majelis ini kecuali ampunan telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah antal wahhab. Fahab lana ya Allah wa ahlana wa auladana wa ikhwanana wa talamidana wa asatidatina ya Allah min ahlil iman wa min ahlil Quran wa min ahli tuqa wa min ahlil ilmi wa min ahli amalis salih wa min ahli akhlaqil karimah wa min ahlil birri walidaini wa min ahli sihah wal afiyah wa la tajal wa iyahum ya Allah min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Terima kasih khususnya kepada Bapak Budi dan juga Mas Bagus selaku MC dan juga Mas Farhan dan teman-teman semuanya. Insyaallah bisa bertemu di lain waktu untuk melanjutkan beberapa slide yang masih belum terselesaikan.
Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, saya Rugus Sumadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Heru Sumadi yang mana telah berkenan untuk memberikan kajian yang sempurna pada kesempatan kali ini. Dan semoga apa yang telah kita kaji bersama tadi bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Mungkin setelah ini akan ada sesi penyerahan sertifikat secara simbolik, Ustaz, sebagai bentuk apresiasi dari LKKI Radit. Monggo kepada Mas Farhan dan Mas Rafli bisa share screen. Terima kasih. Jadi ini Ustadz Heru Sumadi ada sedikit kenang-kenangan dari kami LKKI Teknik Sipil, Pak. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Heru yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri sharing kali ini dengan kami LKKI Radit. Semoga kajian ini juga bisa menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga Ustadz temanya juga sudah menarik dan Ustadz juga sudah membawakannya dengan cara istilahnya cocok dengan mahasiswa teknik, Ustaz, dengan mengasah akal dengan mencoba diskusi gitu, Ustaz. Jadi sudah sangat menarik dan cukup membuka wawasan dari kami. Ya, Toyib, Ustadz Heru Sumadi, jazakallah khairan katsiran. Oke, saya kembalikan ke MC. Amin. Ya, selanjutnya mungkin akan ada dokumentasi sebentar terkait penyerahan sertifikat ini. Mas Rafli mungkin bisa di-share screen ulang, Mas Rafli, sebentar. Ya, saya hitung ya Ustadz, Mas Farhan. 1, 2, 3. Sudah. Yang untuk acara selanjutnya akan ada sesi dokumentasi dengan seluruh partisipan pada kajian kali ini. Mas Rafli mungkin bisa stop share terlebih dahulu. Ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum on cam bisa on cam sebentar saja buat pemotretan ini. Ya mungkin langsung saja kali. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Heru Sumadi yang mana telah berkenan mengisi kajian yang sangat bermanfaat tentunya, dan juga Mas Farhan, Pak Budi Suswanto, dan teman-teman partisipan yang berkenan mengikuti kegiatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga jangan lupa mengisi feedback kepada teman-teman. Itu tadi yang sudah di-share di kolom chat. Mungkin untuk acara kajian kali ini bisa dicukupkan. Saya tutup dengan bacaan, saya tutup dengan salam, kurang lebihnya mohon maaf atas segala salah kata ataupun tindakan dari saya selaku MC. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi ngapunten ngangkatan. Turun Ustadz Heru. Terima kasih Ustadz Heru. Terima kasih banyak Ustaz. Mas Farhan, Mas Bagus. Terima kasih Pak semuanya. Budi dan teman-teman semua. Matur nuwun sami-sami. Izin live terlebih dahulu. Oke Ustaz, terima kasih. Matur nuwun Ustaz. Saya izin live ya. Oke, terima kasih banyak Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dor. Mantap. Devi kayak ketiduran. Materinya apa ya materi ini? Iya, mantap Mas. Sayangnya arek-arek gak pada join nih. Iya, selain itu nganu juga Mas. Hari ini outfit loh marai bentino Sabtu Minggu itu. Iya. Sebenarnya kan kegiatannya ini kan tuh Mas tanggal 26 September kemarin Mas. Cuman kemarin itu Ustadznya nggak bisa, Ustadz Heru ini. Terus cari-cari Ustadz lain juga, nggak bisa juga. Ya udah jadinya mundur tanggal 2 ini Mas. Mau mundur lagi takutnya kelamaan mundurnya Mas, nggak enak juga. Mas Ren masih sibuk magang lah Mas? Iya. Di mana Mas kemarin lupa Mas? Di Mantaro Ferry itu loh.
Gimana Mas? Oh sekarang aku di Ngawi. Oh di Ngawi masih. Kalau magangnya itu kemarin di mana Mas? Lupa aku. Di Solo. Oh di Solo. Teman-teman lu ada sing wis magang teman? Ada Mas, ada Miracle Audrey terus Vicky itu udah magang itu. Dia punya privilege Mas, jadi magang duluan. Oh iya, Kak apa sih apa? Iya. Kalau semestermu nggak bisa dikonversi soalnya juga ya sayang. Mas belum bisa nggak? Hah? Emang kalau misalkan ngambil kayak kemarin itu belum bisa dikonversi Mas? Belum, dikonversinya itu kalau udah menempuh 90 SKS berapa ya? Oh alah. Tapi ya nek cuma buat untuk ya buat cari pengalaman gitu Mas ya. Ya nggak masalah sih. Cuma ya kalau sekarang sih ya nggak apa-apa sih, mungkin kalau mau cari pengalaman. Nanti mungkin semester 6 dan 7 sih baru pengalamanmu. Sama ini juga segera cari-cari peluang, maksudnya peluang dalam artian mau ke bidang apa gitu, maksudnya bidangnya sipil gitu. Terus magangnya kalau bisa juga sesuai, jadi biar relate gitu. Pasti rencananya mau ambil irisan 4 bidang Mas. Kenalan juga itu penting nek, kenalan. Itu nek lain ada info-info enak sih. Oh ya Mas, mau ngabarin juga Mas. Next kajian ini rencananya mau collab Mas sama Kalam sama CMA atau CMMA itu Mas lupa. Iya, boleh. Itu Mas Farhan kemarin yang dapat linknya terus ya udah malah seneng, yang mikir banyak soalnya. Iya benar. Oh ya Fli, ini tak mintain ke Devi revisian sertifnya gelarnya tadi. Mungkin kamu bisa chat ke ustadznya dulu Fli. Rekeningnya. Record Gus, record. Oh iya. Oh iya.